Evan Salmilena, it is a pleasure to have you in Melbourne, Victoria, playing on a serious futsal court. Welcome to today's interview. Okay, thank you very much. I'm happy with this, bro. Growing up in Papua, describe how it was to grow up in that part of Indonesia. Bagaimana tentang tumbuh saya di Papua? Kalau untuk saya hidup dan tumbuh dan berkembang di Papua itu adalah hal yang sangat luar biasa buat saya, di mana kami bertumbuh kehidupan bersama alam. Kami belajar banyak tentang kehidupan yang begitu keras, dan di mana itu membentuk karakter setiap kami, setiap pemain, bahkan setiap manusia. So to play for the Black Steel, Papua, it must be such an honour to represent your native town on the futsal court. Bagi saya bermain untuk Black Steel di Liga Futsal Indonesia, kasta tertinggi di Indonesia, bagi saya itu suatu kebanggaan dan kehormatan buat saya, karena saya mampu memberikan segalanya, mampu melakukan segalanya untuk daerah, untuk tanah yang telah membesarkan saya. Your playing experience in the Professional Indonesian Futsal League, can you tell us about the start of your professional futsal career, like the origins, where it all began and who you started playing for from the beginning? Di awal saya bukan pemain futsal. Saya pertama adalah pemain sepak bola. Lebih sering melakukan aktivitas olahraga adalah sepak bola. Di Papua kami semua kebanyakan tumbuh dan berkembang bersama sepak bola. Waktu itu futsal baru masuk ke Papua itu baru tahun 2010. 2010 saya baru mengenal futsal pada tahun itu. Dan mulai dari tahun itu saya mulai main futsal dan main sepak bola itu secara beriringan, dan pada akhirnya saya memilih futsal. In your last season in the Indonesian Professional Futsal League, you scored 33 goals, a record-breaking campaign for Black Steel Papua. You then made the journey across to Portugal to play in a UEFA futsal competition. How was your experience playing in Portugal? Yang pertama terkait top skor dan memecahkan rekor di Indonesia, itu saya sangat bersyukur. Berkat dari Tuhan kepada saya mampu melakukan itu, dan itu juga tidak terlepas dari kerja keras teman-teman yang membantu saya. Dan kalau untuk ke Portugal, itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa untuk saya, karena mungkin saya menjadi orang pertama yang berhasil dari Indonesia pergi bermain di Portugal. Dan tapi di balik itu juga ada suatu hal yang menyakitkan untuk saya, karena saya harus kembali ke Indonesia, saya harus meninggalkan mimpi saya, karena ada berbagai macam persoalan dalam hidup saya, tapi it is what it is. Itu semua harus berlanjut. Having made the journey across to Australia to play futsal here in Melbourne, how would you compare the Professional Futsal League in Indonesia to our serious futsal competition? Menurut saya ada beberapa hal yang sedikit berbeda. Kalau mau dibilang dari segi futsal di Indonesia dan Australia sedikit berbeda. Mungkin di Indonesia liga apapun itu sedikit lebih hard, lebih keras, dan kita berbeda dari segi lapangan. Dari segi lapangan di Indonesia besar, sangat besar, jadi mempermudah pemain untuk melakukan dribbling atau apapun itu. Kalau di sini sedikit berbeda karena mungkin kecil, tapi di sini memiliki ya kualitas atau basic itu pasti ada, dan mungkin yang berbeda masalah atmosfer. Atmosphere in Indonesia very hard. Too much people come to stadium, yes. But di sini ya tidak terlalu banyak, tapi kami sangat senang berada di sini. You mentioned people coming to watch in stadiums. How many people
do you think fill out those stadiums when they come to watch? In Indonesia, Yeah, too much. too much. Too much. Too much people come to stadium for see the match. Say 5 to 10,000. Yes, maybe. If big game, too much people. And how would it be as a player with all those people watching? Is it quite nervous being under all that pressure? Untuk saya tidak. Karena mungkin sudah terbiasa. Jadi untuk kedatangan penonton sebanyak apapun tidak ada rasa gugup atau apapun itu, like a normal. And say if you score in one of those games, do you run right across to the crowd, celebrate, get Yeah. involved, get them very loud and vocal and excited? Yes. It's the beautiful moment, when we score and we go to the people, every people in stadium. In first we go to family. It's a beautiful moment. In terms of futsal as a global sport, it wasn't featured at the Olympics this year in Paris. But going forward, would you like to see futsal being represented at the Olympics? Ya, yang pertama terkait Olimpiade, saya sedikit kecewa karena futsal untuk saat ini adalah salah satu olahraga yang terbesar di dunia. It's a big sport in the world for futsal. Semua manusia atau semua orang tahu tentang itu. Dan sedikit kekecewaan untuk kami sebagai pelaku futsal karena mengapa futsal tidak ada di Olimpiade. Mungkin itu adalah kekecewaan buat semua atlet futsal, tapi harapan saya ke depannya saya harap futsal juga bisa berada di Olimpiade. In your opinion, what makes a futsal player amazing? Is it their individual attributes or is it their motivation and determination to win each game? Yang membuat pemain futsal menjadi baik, yang pertama mungkin dari segi disiplin. Disiplin itu melingkup berbagai macam sisi. Disiplin dari diri sendiri, ada motivasi tersendiri dari dalam diri untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Dimana kalau disiplin itu sudah tumbuh, motivasi itu akan sendiri muncul dari dalam diri. Untuk saya mau latihan, mau kerja keras, saya harus pergi ke gym, saya harus melakukan aktivitas yang membuat saya menjadi lebih baik setiap harinya. Who is your greatest futsal player? Who is someone you look at and become inspired by? For me, have some player, I very like him about the play, about everything. I like it's a Ferrao, Ferrao, for me, the best player. We've had Falcao, the Brazilian futsal legend, play on our courts before. Your thoughts on him as a futsal player? Kalau pendapat saya tentang itu, Ortiz dan Falcao merupakan pemain hebat, pemain top. Mereka sudah hidup di dalam dunia futsal bertahun-tahun. Dan kami yang baru berjalan mengenal futsal, buat kami mereka itu adalah orang-orang hebat. Kami sangat senang bisa melanjutkan apa yang telah mereka lakukan. Dan pendapat saya tentang mereka berada di sini itu adalah suatu hal hebat yang dilakukan oleh orang-orang di sini, mampu membawa mereka yang terbaik bermain di sini, dan itu mungkin bisa membuat futsal di sini menjadi jauh lebih baik. From your own standpoint, what's something in which you want to fulfill in your futsal career? What's something for when you do retire, you look back and go, I accomplished that? Yang ingin saya capai dalam karir saya sebagai pemain futsal yaitu membawa negara saya sampai ke Piala Dunia. I bring my country go to World Cup. It's my dream, my big dream. So, with Serious Futsal and playing in Australia, what made you want to move to Moreland Blues? What was the decision? Why did you want to come and play for Moreland? Kenapa saya mau datang ke sini?
Yang pertama, saya sudah sering berkomunikasi bersama Pak Padi, dan saya sangat berterima kasih juga kepada Pak Padi karena sudah membawa saya ke sini. Yang membuat saya ke sini yang pertama mungkin karena tidak ada turnamen, tidak ada liga di Indonesia telah berakhir, dan untuk mengisi waktu untuk menjaga kondisi dan menjaga stamina mungkin. Sebuah ajakan ini adalah ajakan yang positif buat saya karena saya bisa datang ke sini bermain futsal di sini, dan mungkin dengan adanya kami orang-orang Indonesia yang bermain di sini, mungkin federasi di negara ini bisa menjadi hidup dan bisa penuh perhatian terhadap futsal di negara ini, karena ini negara yang luar biasa, banyak pemain yang hebat di sini, tapi kurang perhatian dari berbagai macam federasi, membuat futsal juga kurang berkembang. Tapi saya harap semoga ke depannya futsal di Australia menjadi jauh lebih baik dari ini. Thank you so much for joining us this afternoon. All the best with your futsal career. Evan Salmilena. Yes, thank you very much. I appreciate it.